Perseteruan orang-orang datang. Karya Esa Tegar Putra. Telah aku angkut segala yang patut diangkut. Ku tinggalkan kota dengan mata dingin dan perut masuk angin. Ku patut jalan bergelombang. Plaza tinggi mengangkang. Mall berdiri di atas tanah kuburan. Kondominium dengan relief kapal kayu abad pertengahan. Ku hisap tembakan laser ke arah langit malam dengan urat mata kian menegang. Kupukulkan sebungkus roti hambar ke pangkal perut sambil menggerutu pada tubuhku. Ke arah lengang, aku ingin kembali. Kota adalah perseteruan tak tuntas dari ribuan ketukan jam. Telah aku pagut segala yang patut dipagut. Sebelum ku lepas kota dengan segala bentuk kegilaannya, ku biarkan tubuhku menunggangi bayangan patung kuda putih di buncit raya. Kereta listrik dari stasiun kota, peti-peti baja berisi gulungan kain menuju Tanah Abang. Akan kutunggangi segala yang patut kutunggangi sebelum pangkal selangkangan ini melupakan benar cara menunggangi ketenangan. Dan telah aku kenang segala yang patut dikenang. Bau plastik hangus, bau tempurung lutut kuda dibakar, harum daun pandan diperas dalam gelas. Terus aku kenang, selagi kapal-kapal gadang itu masih menghantar berkarung-karung beras dari pedalaman Sumatera. Aku kenang segala yang patut ku kenang, selagi tempurung kepalaku masih ingat persis deru panjang ombak pesisiran. Selagi tiupan talang seruas itu masih membuat kuduku dingin. Dan dendang penghabisan perempuan dusun itu masih membuat isi dadaku serasa ditikam pecahan beling. Ditusuk patahan ranting. Doa Puisi. Karya Nimade Purnamasari. Di stasiun karet, aku menunggu bukan untuk Hairil, puisi orang mati, atau keluh sebuah kota yang berubah. Nasib buruk berulang lewat, membujuk siapa saja untuk lekas berangkat. Adapun waktu, diam-diam menyamar kepala stasiun, atau penjaga loket yang letih dan payah. Selalu memintaku bersih tahan menunggu. Mereka menawarkan tiket menuju dunia baru yang tak pernah ku tahu. Dunia tempat penyair Hairil hidup abadi dan bercinta tak jemu di gerbong tua kereta. Dunia yang jadi rumah teduh bagi kotaku yang jauh berubah. Baru saja seekor burung menukik dari langit yang nun menyelusup dalam pikiranku. Suara kicaunya beri warna pada kata-kataku. Lalu, ku dengar kereta sayup mendekat. Membuka pintunya di hadapanku, menampilkan ruang remang sepi penumpang. Semua yang mati, hidup bangkit kembali. Karena Doa Puisi 2016.
menjadi kemacetan. Karya M. Aan Mansur. Kita lelah dan mesin-mesin ini tidak tahu bergerak. Kau ingin aku jadi sesuatu yang ringan dan pandai terbang. Aku lebih suka andai bisa jadi mobil bertumpuk di belakang pabrik yang sudah pensiun, atau belukar yang menjadikannya taman ular. Dari jendela mobil yang gelisah, tidak ada yang tampak indah. Bahkan, matahari yang menenggelamkan diri dan jingga. Sebagian hujan sejak lama sudah sial tercatat di laporan tahunan Departemen Sosial. Selebihnya memilih sembunyi di sajak siapa penyair itu, dan aman jadi laut atau langit atau cuaca tanpa ada yang mengubah namanya jadi keluhan. Kau ingin aku jadi kekasih atau puisi yang tangannya bisa memijat betismu yang keram. Aku lebih suka andai jadi trotoar atau pohon tua yang mengajakmu berlari-lari kecil seperti bocah riang pulang sekolah. Kita lelah dan kata-kata dusta dan kota-kota jauh jatuh dari layar telepon genggammu yang lelah kau pandangi. Kau sedih, seolah semua orang yang kau kenal tiba-tiba menghapusmu. Kau ingin aku jadi negara atau hal-hal lain yang gemar berlibur. Aku lebih suka andai bisa jadi buku dongeng yang kau baca di tempat tidur. Kau peluk aku sambil tertawa membayangkan kita sepasang anak kecil yang selamanya. Ku peluk kau sambil membayangkan lengan kita adalah negara satu-satunya. Mesin-mesin ini tetap bodoh dan tak tahu bergerak. Teleponmu basah dan mati dan lepas dari genggaman. Tidur atau mungkin maut memasuki tubuhmu pelan-pelan. Matamu museum kupu-kupu. Kulihat mimpi satu demi satu keluar dari sana. Aku, seperti biasa, memikirkan cita-citaku yang selalu ingin segera berhenti jadi buruh. Penumpang terakhir. Setiap pulang kampung, aku selalu menemui Bang Becak yang mangkal di bawah pohon beringin itu dan memintanya mengantarku ke tempat-tempat yang aku suka. Entah mengapa, aku sering kangen dengan becaknya. Mungkin karena genjotannya enak, lancar pula lajunya. Malam itu, aku minta diantar ke sebuah kuburan. Aku akan menabur kembang di atas makam nenek moyang. Kuburan itu cukup jauh jaraknya dan aku khawatir Bang Becak akan kecapaian. Tapi orang tua itu bilang, tenang. Sepanjang perjalanan, Bang Becak tak henti-hentinya bercerita tentang anak-anaknya yang pergi merantau ke Jakarta dan mereka sekarang alhamdulillah sudah jadi orang. Mereka sangat sibuk dicari uang dan hanya sesekali pulang. Kalaupun pulang, belum tentu mereka sempat tidur di rumah karena repot mencari ini itu. Termasuk mencari utang buat ongkos pulang ke perantauan. Baru separuh jalan, napas Bang Becak sudah ngos-ngosan. Batuknya mengamuk.
memandang matanya berkunang-kunang. Aduh, kasihan. Biar gantian saya yang menggenjot, Pak. Bapak duduk manis saja, pura-pura jadi penumpang. Mati-matian aku mengayuh becak tua itu menuju kuburan. Sementara si abang becak tertidur nyaman. Bahkan mungkin bermimpi di dalam becaknya sendiri. Sampai di kuburan aku berseru, "Bangun dong, Pak!" Tapi tuan penumpang diam saja. Malah makin pulas tidurnya. Aku tak tahu apakah bunga yang kubawa akan kutaburkan di atas makam nenek moyangku atau di atas tubuh bang becak yang kesepian itu. 2002. Puisi tanpa judul. Karya Avianti Arman.
1. Di antara lembar-lembar buku itu ia temukan kerangka daun yang sudah putih. Kelopak-kelopak bunga kering dan rapuh. Dan kupu-kupu mati yang segera jadi abu bila disentuh. Di lembar-lembar berikut terselip jalan-jalan di kota berkanal yang airnya hijau, kamar-kamar hotel murah setua debu, dan bau mawar liar di jendela. Sesekali terdengar kepak sayap dari merpati yang berebut jagung di piazza kota dan dingin musim gugur yang tak pernah menyakitkan. Di lembar lain, terjepit tawa yang seringan bulu dari anak-anak yang berlari menerbangkan layang-layang. Deru mobil tak tersimpan di situ. Juga hujan yang membuat tanah jadi becek dan udara berjamur. Di antara lembar-lembar buku itu, hanya ada memori yang membasahi mata. Dan di halaman terakhir, perempuan itu. 2. Bolehkah kusimpan pecahan cermin ini? Untuk apa? Untuk mengingatkanku pada suatu saat di sebuah kampung yang jalannya berbatu-batu dan batunya berbau kopi. Untuk membawaku kembali pada sudut kecil tempat sepotong bagel dihidangkan. Dengan segelas anggur yang asamnya tak lekas hilang. Untuk membuka pintu ke satu stasiun di mana kau tinggalkan karcis lusuh terserak di antara langkah orang-orang yang bergegas. Lebih sederhana lagi, untuk memanggilmu kembali. Aku. Kamu. Di cermin yang hanya sepotong ini, aku hanya bisa melihat mataku. 3. Ruang menyusut, meninggalkan kamu di dalam dan aku di luar. Matahari lisut, tapi angin bernapas begitu keras, menerbangkan daun-daun ke laut dan menarik-narik anak-anak rambutku. Kemana? Tanyamu. Aku terlanjur terbang sebelum sempat menjawab dan mengikat rambut. Mungkin di suatu hari baik nanti kau akan temukan aku tersangkut di cicabang Kamboja yang dulu kau tanam di sisa petak depan rumahmu yang tak pernah jadi. 4. Mimpi pergi. Ketika asap bakaran sampah mendesak masuk ke kamar lewat kisi-kisi kayu yang rapat namun ompong di sana-sini. Besok tak akan ada lagi kerat roti yang kau olesi mentega asin di piring. Kakimu tak lagi bisa mengusik debu di depan pintu yang biasanya terbuka pada ketok ketiga. Tak bakal kulihat kepul kopi susu menyaputi sebelah susumu yang separuh terbuka. Sungguh, aku tak kehilangan apa-apa. 5. Kemarin kamu bilang, jangan tinggalkan aku. Aku bisa mati. Tapi mungkinkah pernah kamu serukan kalimat yang sama pada perdu di samping rumah? Kolam hijau pekat yang dasarnya tak pernah kita lihat, kumpulan ketilang, juga pagi yang malas. Mereka berbisik sekarang. Pedagang, karya Adimas Immanuel. Pagi melemparkan diri kita ke atas mobil bak terbuka, di antara sayur mayur,
buah-buahan, rempah-rempah, dan kacang-kacangan. Wajah kita memucat, memudar gejolak, membayangkan semarak masa kanak-kanak tersisa sedikit bahagia. Dada penuh warna. Kendaraan ini menuju sebuah pasar. Hiruk pikuk pesona kita remuk, habis dimangsanya. Kepada mereka kita serahkan sawah-sawah, ladang buah, padang bunga bukit, air hujan, sungai, wewangian hutan, hati yang menyala, dan kerinduan yang tak kunjung sirna. Mereka akan menukar kita dengan anggur, gandum, sutra, linen, dan permata. Kita diberi sepasang sayap, tapi tak semata burung. Kita terima kebebasan, tapi tak diajar bersuara. Bahasa menjadi gaung yang mengejar kita. Setelah jalan menikung, ini kan yang kau sebut perhentian? Kendaraan ini terus melaju tanpa peduli hari-hari, nilai tukar maupun tangkapan yang berguncangan. Kita tak akan bisa saling menggoda, mencuri pandang, meningkahi ragu di kebun sendiri. Tidak akan. Sebuah perjalanan. Dalam sebuah cerutu berasapkan kenangan, kita menyewa tubuh kota yang kelam menjelang bayangan rembulan. Kita menjelma ruh yang berganti tiap musim, melaju di persimpangan Malioboro, berhenti di tepi laut selatan, sebentar, sekejap, terlelap. Masihkah kita bergelayut pada dena yang semakin riuh pada jejak istal di Kepayawan Lampion Taman? Yogyakarta, Oktober 2017. Koplo Kota Tua, karya Esa Tegar Putra. Aku turut berjoget di jalanan kota tua istriku. Turut larut dalam sihir angklung tegalan bersama rombongan muda-mudi bahagia. Barangkali mereka dari Bojong, Sawangan, atau mungkin pelancong Sumatera tersesat dan kehabisan sewa losmen. Aku turut berjoget bersama mereka. Karena dalam joget aku lihat bagian sebenarnya dari kota ini. Kota di mana patung-patung dipahat dari gamping gunung lalu dibenamkan dalam akuarium. Kota di mana mataku ditundukkan tembakan laser dan jantungku dibuat remuk udara menggila. Kota dengan orang-orang memasang lentera pada pantat mereka, melipat nasib dalam ponsel, berdoa, sekaligus mengumpat sebisanya agar jalur-jalur tram dibangun dengan segera. Kupasang baju hangat, kuselempangkan sarung, dan aku turut berjoget di jalanan kota tua itu. Aku jadi paham bahwa revolusi turut dikumandangkan dalam dangdut koplo.
Aku terus berjoget, sebab mereka juga terus berjoget. Bagian lain dari kota ini telah menemukan juru selamat mereka. Tukang gendang berkaki pincang, pemain angklung bermuka murung, serta bidu wanita dengan dada tersumbul semenjana. Dalam joget, aku juga ingat kota kita. Serasa dihembus angin pedalaman itu pada punggungku, serasa sampai debur ombak yang tertahan itu ke pangkal telikaku, dan serasa dipiuh dipilin tali jantungku pada retakan tungku batu. Dalam joget, aku terus terbayang jauh ke seberang sana, ke kota kita. Di sana, sebuah puisi akan terus tumbuh, akan terus bergemuruh. Berada di sebuah mall pada suatu akhir pekan. Karya Gratia Gusti Cananya Rompas. Kadang aku perlu beberapa detik untuk memutuskan eskalator, berjalan atau berhenti. Aku tak mengerti orang-orang di depan dan di belakangku ingin pergi kemana. Mereka berbaris berseliweran mendorong bayi-bayi mereka di dalam stroller atau mengejar anak-anak mereka yang sudah pandai berlari. Aku menggandeng anakku. Tangannya kecil dan lembut, menuntunku membelah lautan orang-orang yang tak kukenal itu. Kadang orang-orang diam, tetapi suara mereka tumpang tindih dengan suaraku sendiri. Kadang orang-orang begitu banyak bicara, tapi aku tak mengerti apa yang mereka katakan. Beli selusin donat dapat potongan setengah harga. Kalau beli selusin donat, siapa yang akan makan begitu banyak donat di rumah? Beli satu set alat masak dapat diskon 25% kalau punya kartu kredit dari sebuah bank. Tapi aku hanya perlu cetok. Beli semangkuk nasi daging lengkap dengan minum bisa beli boneka seharga 75.000. Apa hubungan antara makan siang dan boneka? Beli frozen yogurt small dapat 1 topping. Medium dapat 3 topping. Tapi large dapat 3 topping juga. Beli makanan dengan kartu anggota bisa dapat 1 makanan gratis. Tapi harus top up dulu. Tidak bisa pisah bill. Yang gratis bisa yang paling mahal, Mbak. Anakku sayang, tolong antar mama keluar dari sini. Dan di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, mobil ini bergabung dengan mobil-mobil lain seperti gorong-gorong yang mampet. Aku harus berkedip 2 kali, karena aku merasa permukaan jalan di jalur sebelah yang masih kosong terlihat mengalir seperti sungai yang airnya